tentang strategi membangun jaringan, betul ya? Kemarin ya, Pak Bagir ya. Oke. Jadi cuman menerangkan secara lebih detailnya saja, biar teman-teman lebih terbayang ya. Nah, jadi target kita ya di Melia ini, target akhir dari Melia ini adalah bagaimana caranya namanya flashing. Ini akhirnya. Jadi bagaimana kita mampu mencetak setiap hari lebih dari 12 paket kiri sehingga kita dibayar setiap hari atau 100. Nah, inilah yang disebut ujung. Sehingga dengan penghasilan ini kita akan bebas finansial dan bebas waktu. Betul? Artinya kita punya dua kebebasan. Satu, kebebasan waktu, artinya kita bisa liburan kemanapun, ngapain pun, tapi finansial tetap aman. Itu akhir. Jadi kalau tidak berhenti berjuang, kasarnya berhenti berjuang ketika di titik itu, udah Pak Nababan, udah selesai, udah. Paham nggak? Untuk dirimu sendiri. Tapi setelah itu berjuanglah untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Betul ya? Artinya untuk diri sendiri. Berhentilah pada saat udah di sini. Tapi bagi anda yang berjiwa sosial tinggi, bantulah mereka semua. Nah, semua dolen anda juga harus ngerasakan. Tapi sebenarnya untuk diri sendiri cukup sampai situ. Bagaimana menciptakan flashing? Oke? Nah sekarang kita mikir sekarang. Nih kakak ajarin cara mikirnya. Gimana ya biar saya bisa ngasilin ini kan gitu. Gimana ya cara aku bisa ngasilin paket sebesar ini? Apakah bisa kamu sendirian? Jawabannya enggak. Berarti kamu harus membutuhkan tim di kiri, tim di kanan yang bisa menghasilkan omset. Ini kan omset 12 paket ya, 12 paket kiri, berarti kan ini disebut omset. Berarti kau harus punya tim yang mampu menghasilkan omset di kiri, omset di kanan setiap hari. Gimana caranya ngasilin omset? Ya itu. Berarti di tim kau ini harus ada yang melakukan ya termasuklah mengundang prospek. Yang ketiga, membantu jaringan prospek. Betul? Yang ini pun sama sebelah kanan. Nyambung ya? Ini aku urutin mundur ya. Target akhirnya apa? Flashing. Terus kita tarik prosesnya. Part of proses namanya. Bagian-bagian proses. Gimana ya caranya? Aku harus bisa. Tim aku harus bisa. Ngelakuin ini. Bayangin kalau tim kau mengundang tiap hari, prospek tiap hari, pendampingan tim mereka tiap hari. Gimana Beb? Dapat omset. Dapat bonus. Selesai. Sekarang mikir lagi. Gimana ya biar tim saya bisa ngelakuin ini? Gimana caranya? Biar tim Anda bisa ngelakuin ini? Ya diajarin. Iya nggak? Berarti diajarin dong. Ini ngundang kayak gini. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Prospek tuh kayak gini. Pertanyaannya adalah di sini. Apa yang nggak kau ajarin kalau kau nggak ngerti? Jadi bagaimana buat tim bisa ngelakuin ini? Nah, ininya dulu harus pintar mengundang. Ininya dulu harus pintar ininya dulu harus pintar gali kedalaman. Ngerti perlu gali kedalaman. Prospek bantu tim prospek. Dari sini pala. Makanya kalau Mbak Widya, Rizka ataupun Susan nyuruh kau belajar presentasi itu buat siapa? Buat kesuksesan kau. Kenapa? Karena kalau kau bisa, kau akan bisa ngajar ke bawah.
Kalau kau bisa ngajar ke bawah, kau akan cepat menghasilkan omset besar sesuai apa yang menjadi tujuan akhir kau. Itu namanya part of suksesnya di sini. Jadi bagian-bagian kayak gini. Adik kau tidak bisa memastikan bahwa itu bergerak kalau dari palanya bergerak. Aku akan kesulitan. Misalnya, kau cuma bisa ngundang, berarti kau bisa ngajar ke bawah apa? Cuma ngundang. Oke? Bisa tidak mereka prospek sendiri? Berarti kalau mereka nggak bisa prospek, siapa yang dibebani? Kita yang bisa. Oke, tidak apa-apa sama kita ada kayak pas kita nanti. Ya kan kita manusia. Manusia kan sakit, nak liburan, iya kan manusia kita nih butuh healing, nonton bioskop. Sekali kan ada masalah. Tapi kalau jaringan apa-apa, Mbak Halimah, bantu dong. Baru iya Allah buat nonton bioskop ini. Mbak Halimah, mati lah kamu. Jadi Cak anak kakak ini lah, mau lahiran 2 minggu loh, itu paling cepat. Bisa aja sebulan aku di kontrol tidak balik-balik. Kalau aku tidak berpikir ini, habis duit aku. Tapi aku tahu, aku ini manusia. Aku harus punya implikasi. Tapi nak nyata ini, akunya harus itu. Jadi semua itu berawal dari diri sendiri dulu. Paham nggak? Nyambung? Makanya Pak bagi belakang kemarin. Buat apa Anda prospek 100 orang? Wah, mulai lagi. Buat apa? Ya kamu. Siapa jawabannya? Lupa. Kamu? Iya, ilmu dan pengalaman. Buat apa ini? Buat ini. Buat ngajarin jaringan kamu. Kalau kau dari tahap awal gabung ngundang otaknya duit, ini duit, baik kau pikirin. Oke, yes, dapat duitnya, tapi dapat ilmunya. Apa yang aku ajarin ke sini? Kak, ngundang Pak, mana caranya? Kata Suci, tidak tahu aku. Adalah berhenti be aku. Coba dari setiap prospek orang, kau cari pengalaman. Jangan. Kuat ini. Sudah, kalau udah kuat ini gimana? Kesini gampang. Ngundang gimana? Ngundang gampang. Selesai. Kenapa? Kau cerita atas dasar apa? Pengalaman 100 itu. Ditolak. Kata Pak Bagir apa? Belah. Ya. Kan Pak Bagir apa? Itulah alasan gitu. Tapi duit aku, tidak boleh wong tua, pikir-pikir. Lah bosen juga deh lama-lama kita hafal juga. Ada duit kan? Kita dulu nih, ada duit kan? Iya, kok tahu? Bukan kok tahu. Bosan sudah. Beda. Dan kita udah tahu jawabannya. Akhirnya pada saat kau punya tim kau juga bakal ngalamin hal sama gak? Tapi dengan ilmu kau itu pas dapat kau udah ada ilmunya, dolen kau akan terbantu. Pas dolen kau undang kawan sama alasan nanti duit kau nggak tahu jawabannya, terbantu gak dolen? Itulah yang membuat tim ini makin cepat besar. Makanya perhatiin aja, kalau member gawain cuma ngundang nggak mau belajar, hanya menunggu waktu hilang. Kenapa? Karena dia nggak tahu akhir. Lah, orang jalan, nggak tahu ujung, bosan nggak? Capek deh ujungnya. Tapi kalau kita tahu titik ujung, nak mana Jakarta? Ada apa? Kak, Jakarta kayak Allah kak, ada lebih banyak kak. Kalau aku tapi nyampe Jakarta ya Allah kayak rayo, kak semangat ada. Minimal ada ujungnya. Tapi coba bayangin Halimah jalan, kau disuruh ngundang prospek, tapi tidak dikasih tahu. Nak mana kau nih? Jalan, kau jalan. Nak mana? Nak mana datang? Nyampe ke mana? Kita ini manusia, capek juga ujungnya. Sama kayak mobil lah. Tidak punya arah, bensin tidak bisa berhenti tidak. Nah itulah teman-teman yang harus jadi pengalaman buat kau ikut badan ya. Kenapa banyak orang berhenti dari media? Capek, memang capek kalau udah punya tujuan, capek emang, lelah. Aku undang lagi, buat apa? Tidak ngerti.
belum ada aku duitnya, belum dapat bonus aku. Oh tanya otak dulu, bukan otak pengalaman. Lah emang kakak bilang tadi, apakah 481 target kita? Sponsor, apakah 175? Ya Allah deh, ini bukan receh lagi nih. Receh dah Feb ini Feb. Receh ini Melia. Melia tuh ini nah. Oh, sebetulnya ini recehnya Melia ini. Kalau teman kau bilang besarnya duit kau, ya kan mereka belum ngerti. Ya cakap besarnya nggak ya wajar. Tapi bagi kami, aku Widya ini udah dapat segini udah lewat aja. Bukan kami tidak bersyukur ya. Ya karena memang peluangnya lebih besar daripada ini. Jadi wajar kami lewatin. Nah, emang aku pernah ngasih bonus? Temalak-malak ngasih bonus. Udah jadilah belum, seru kamu lah belum. Ya kan tidak lagi, dengan aku dapat harga lagi. Kalau kamu masih lemah ngomongin kawan aku. Lah susah udah lagi kalau ganti mobil baru bisa. Gitu. Mainannya udah beda. Udah sih? Nah, jadi kamu harus ngerti yang Pak Bagir bilang kemarin bahwa ini yang kamu incar. Dapat bonus 481, dapat bonus 175, yes, syukurin alhamdulillah. Biar nikmat ditambah, betul? Ya karena kalau kita bersyukur nikmat ditambah. Kalau kufur, iya, hilang duit itu langsung. Benar? Nikmat syukurnya hilang kan? Gitu. Artinya tetap bersyukur alhamdulillah. Aku kalau bangun alhamdulillah. Ya, tapi bukan wah libur dulu 5 minggu. Kan orang bukan aja libur dulu 2 minggu, bahagia hidup aku. Kita tidak mau ngapain? Di sampulnya di sini finish dia. Ya mau kakak bilang tadi, impian adalah part of sukses. Bukan hasil akhir loh. Jadi ketika Halimah beli mobil, beli handphone, kan banyak orang udah puas. Wih, handphone nih, iPhone coy, 15 Pro Max, betul nggak? Dapat handphone sudah itu? Sudah salah. Nih perhatikan, fokusnya bukan atas dasar impian, tapi fokusnya atas dasar flashing. Semoga aja ini tidak kedalaman, emang nggak? Tapi ini aku udah lembutin nih, jelas? Tapi kau nyambung kan? Ayo, nyambung. Paham nggak? Impian adalah partnya, hanya bagiannya. Oke, kenapa harus ada kita buat target impian? Target impian, target bonus, target tim. Ayo, tim bulan depan harus sekian yuk. Karena sukses itu jauh. Terus sudah deh jalan di jalan yang sama. Tidak ada tanda kalau itu lebih baik. Lewat tol, KTKM-nya. Tol itu membosankan. Putar coba bosan nggak? Ya mau, walaupun tujuannya benar, aku udah ke Jakarta. Sampai mana ya? Ada dekat belum ini? Dia jalan, dia punya tujuan dan dia jalan, tapi mana ya? Nyampe cara jalan. Tapi kalau ada poin KM, iya handphone baru, ngerasa lebih baik, lebih baik, lebih semangat, lebih maju. Berarti kan ngerasa bahwa makin dekat nih gede. Mau nggak? Iya, 20 juta sebulan. Jadi ngerasa lebih dekat dengan ujung. Kalau ada KM, belum ada? Wes, 30 kilo lagi. Wes, 5 kali, benar? Ada part yang membuat kita jadi achieve nih. Tapi itu bukan hasil akhir, hanya partnya doang. Coba kalau ada KM 2 jam nih, salah jalan, pecahnya aku muter balik deh, baca-baca. Ya. Tapi kalau wes 20 kilo lagi, wes 10 kilo lagi, nah kan nyampe flashing. Jadi intinya adalah ketika kau targetkan Jakarta, ketika kau targetkan flashing, maka part sukses itu bisa dapat. Faktanya, lihat ini sekarang. Aku nak flashing, nah beli motor. Kau cuma fokus bagaimana menciptakan
omset kan, aku harus mencapai omset besar. Gimana caranya? Oh, aku harus mulai bangun dari diri aku dewek. Semakin cepat aku bisa bangun, itu yang aku fokusnya. Dapat bonus masuk. Enggak, bonus itu masuk kan? Ya kan, enggak usah dikhawatirkan. Kau hasil omset besok dibayar, kau masuk. Bonusnya masuk. Kau fokus ke flashing. Tiba-tiba ketahuan apa? Badar. Motor, belilah. Motor ya? Iya. Cek dulu duit. Cukup Kak, belilah cash. Oh, siapa? Itu beli motor. Enggak. Jadi ketika kau fokus ke Jakarta, KM 10 itu pasti dapat. KM 20, KM 50. Jadi jangan fokusin ke 10 KM-nya, jangan ke KM 10-nya. Tapi fokuslah ke ujungnya. Tapi KM itu sebagai penyemangat. Biar udah biar kelas itu kayak dikit lagi closing, dikit lagi pelan. Tapi kalau udah depan nih coba. Pening deh. Masih jauh deh. Capek aku sudah. Itu kadang-kadang berjalan punya tujuan, tapi kan memang jauh, emang kelasnya jauh nih. Jadi kalau kita nggak ada part, nggak ada impian, nggak ada target tim, nggak ada target ini, jadi kita nggak tahu kita ini udah lebih baik atau belum sih. Kan kalau ada part kan ngerasa ada lebih baik dong. Yes, udah terbeli laptop, awalnya belum punya laptop, jadi punya lebih baik ya. Nah itu aja sebenarnya, itu fungsi impian tuh. Jangan lagi beli mobil kan, sukses aku, jadilah tidur dulu 2 minggu. Enggak, itu kok dikit lagi nyampe flashing. Kalau udah terbeli mobil ya, itu paling 10 kilo lagi kasarnya itu. Nah sekarang kau bisa baca apa? Sampai mana titik kamu, sampai mana titik kalimat, sampai mana titik suci. Ya enggak? Titik kamu bisa tahu di sini. Hani bisa nebak, titik aku nih sampai sini sekarang. Oke, sekarang saya tanya, dari awal kamu gabung, apakah hari ini lebih baik? Nah, berarti kan benar. Iya dong, benar. Awalnya kasih duit, sekarang udah punya duit. Awalnya udah punya emas, sekarang punya emas. Lebih baik? Yes. Oke, itu dari part impian, dari part proses. Oke, sebelumnya belum bisa apa-apa. Sekarang udah bisa prospek. Bantu jaringan sudah, bantu tim, boleh ngundang kau bantuin, pernah? Lebih baik? Itu partnya, bagian-bagiannya. Berarti kau ngerasa diri kau hari ini lebih baik daripada ke pertama. Itu bagus, berarti udah terima. Tapi kalau dari awal ngundang bisa nggak? Enggak. Sekarang enggak. Tahun depan enggak. Enggak. Berarti apa? Enggak lebih baik. Berarti KM kau di mana? Masih KM 0. Pura-pura bergerak padahal enggak bergerak sama sekali. Nah yang itu yang aku bilang lagi, dia ngerasa apa? Aku udah 5 tahun nih Melia. Mana hasilnya? Mana hasil bergerak beda? Nah aku pengen ke depan itu bonus Melia besar banget. Gitu. Jadi yang kamu dapatin suci itu belum ada artinya. Itu akan jauh lebih besar daripada itu. Di luar apa yang kau bayangin. Nah, Ana berharap itu jangan membuat kau silau. Termasuk minta maaf ya, jangan sampai buat dia sombong. Ujungnya kurang aja sama orang tua. Ngerasa kita duitnya lebih banyak. Ya hati-hati loh. Kurang aja sama kawan. Ya enggak? Kamu tahu enggak? Kamu tuh buntu kan lo ya? Nah, jangan. Tetap harus jaga sopan santun. Tetaplah punya uang tapi dengan karakter yang baik. Asik. Ya enggak? Ini tidak diajari Melia, bagaimana kita punya uang banyak tapi karakternya adalah karakter orang sukses. Nah itu, karena kedepannya akan luar biasa penghasilannya, jutaan per hari. Pernah dapat 1 juta? Pernah? Bandar belum? Sehari pernah dapat 1 juta? Belum. Coba, bayangin tuh, kamu udah pernah nembus paling besar berapa nembus sehari? 1,6 juta satu hari. Latar belakang? Sekarang apa? Sama kayak kamu. Dia pernah 1,6. Bonusnya kamu dapat 3 hari, dia 1 hari. Kecil atau besar bonusnya? Kecil. Iya. Kecil dengan bonus 1 ya. Dibandingkan yang lain. Kenapa dia milih ya? Kalau kau bandingin sama kawan kau di kampus,
besaan kau. Tapi kalau kau main banding sama Amelia, receh. Bayangin, recehnya kita 1,5 juta. Recehnya kita main 1,5 juta. Kau bayangin bagaimana cara Pak Nababan mengupgrade cara kau mikir. Jadi cara kamu mikir itu di up. Biar apa? Biar mindsetnya orang kaya. Iya, orang kaya itu mana mikir 1,5 juta. MM-an dong. Nah itu yang di-upgrade. Gitu, kau tuh udah anggap biasa bayar 1,5 juta. Tapi kalau kau lihat sama kawan kau, besar nih, ada besar nih, betul. Tapi ketika di kau besar, 2 kiri 2 kanan ini, asik bahasanya, 2 kiri 2 kanan ini, belum fasih. Pala kau mesti kecil besar itu tuh, jajan aku sebulan. Pas gue dapat 1 juta gitu, jajan aku sebulan itu. Oh iya ya, aku sehari. Itu mati kan kawan-kawan kan gitu. Ya enggak. Nah jadi kalau arahnya benar, jalan-jalannya enak tadi. Jadi part itu harus dicapai. Biar apa? Yes, minimal ada kebanggaan yang pede. Ya, lebih baiknya apa ini? Flashing OTW nih. Yang ngomong sama flashing tuh kalau orang tuh OTW Jakarta, OTW flashing. Asik ya. Karena kalau dari sini udah kelar itu. Partnya apa? Partnya tadi. Part itu banyak, part proses, part impian, part bonus. Bulan ini apa 3 juta dulu dah sebulan bismillah. Kalau nyampe kan udah jatuh. Bulan depan 10 juta. Nah, kalau lebih baik aku bulan depan 20 juta. Nah, ya Allah 15 juta. Aduh, belum tembus ini udah. Bismillah bulan depan 20 juta. Lebih baik sampai ujungnya nanti 100. Ya Bu, itu namanya PAR. Semangat kalau macam itu. Coba langsung bayangin 100 juta ini. Kejauh udah deh. Don enggak gitu? Kejauh udah deh. Coba kalau mikir simpel-simpel. Suci. Bulan ini 3 juta dulu lebih enak mikir 3 juta. Lebih kayaknya lebih pacak lah, cepet deh. Tapi kalau langsung 1 juta ini nyerah kan? Nyerah kan? Udah nyerah dulu nih 100 juga. Karena ini hasil akhir. Makanya awalnya harus kamu yang bikin. Apa bagian besar? Impian. Apakah langsung mobil? Enggak apa. Emas dulu, HP dulu, laptop dulu, kan gitu partnya. Kenapa? Biar gak stres. Kak, aku gabung. Apa tujuan? Mobil. Bener, bukan tidak kaca, tapi partnya tuh terlalu jauh. Makanya dibikin part kecil-kecil. Nyampe dah kau HP 5 juta. Nyampe dah kau laptop 7 juta. Pelan-pelan. Nyampe dah Singapura 10 juta. Nyampe dah motor 20 juta. Enggak Kak, ya udah, berarti masih part kau masih di situ. Kerjaan dulu 20 juta. Baru mau bill 150 juta. Kan gitu. Cara ngejar mimpi gitu. Type pelan-pelan. Baru gabung. Aku nak mobil. Tak mau tahu aku. Mau ada mobil. Nyampe enggak? Nah, ujungnya stres. Ya enggak? Mimpi terlalu tinggi, padahal belum bisa diraih. Yang kemarin ngomong tuh kan? Akun iPad 2 minggu lagi. Itu bisa nggak bisa, tapi hitungannya tuh nggak masuk dalam 2 minggu. Dia pengen kejar berapa 7 juta, gimana? Ini berarti dalam 2 minggu harus kejar. Pacar nggak kau ngeraih itu dalam 2 minggu dengan kerja apa sekarang? Gitu cara ngitung. Semuanya kan bisa dihitung dengan dia. Kalau nggak, nah kan harus tetap masuk akal. Berarti nggak bisa 2 minggu, bisa kejar 1 bulan. Nah, bisa jadi prospek tiap hari minimal 5 kali kan gitu. Dapat diraih. Nah itu hal-hal dasar gitu. Paham? Oke, berarti intinya, itu maksud inti dari Melia adalah sebenarnya mulai dari diri dewa bisa. Semakin diri dewa cepat bisa, semakin diri sendiri bisa, semakin cepat jalannya itu berkembang. Semakin diri itu lambat, nah itu dia. Nyambung? Oke.
Lalu apa Kak fungsi HS, WS? Kan intinya prospek. Kalau intinya prospek, terus buat apa aku WS? Buat apa aku HS? Ngeluarin duit lagi Kak buat trainingnya 200.000. Wah, banyak ini yang nggak buat aku. Kayak yang pentingnya prospek. Berarti tiap hari yang penting prospek, nggak mesti aku WS. Nah, aku udah nanya dulu, benar apa salah? Jadi buat apa WS? Nambah keyakinan. Feb. Ngecas diri, nambah keyakinan juga sama. Kalau nyari bahasa lain mah. Suci menurut Suci buat apa WS Suci? Kan yang penting prospek. Kata Suci, aku di rumah dapat bonus, nggak buat apa aku WS? Kan tinggal prospek lagi, dapat duit lagi. WS ada bonusnya? Nggak ada sih. Jadi buat apa WS? Menambah semangat. Nah, ini? Belajar. Untuk belajar, oke? Menambah ilmu yang kita tahu. Menambah ilmu tahu. Nah, kalau NM itu berapa kali? Hah? Tiga kali. Sama ada ilmunya? Ada hal yang dapat lagi ya? Ada lagi. Kalau Widya ada usah tanya dia. Ya, jadi ya jawabannya benar semua gitu loh. Jadi target apa sih? Target kita adalah bagaimana caranya downline itu gini, karena kan dalam kita menjalani proses ini ya, prospek menjalani sistem ini ya, ini pasti ada yang namanya tantangan. Apa itu tantangan dengan dia? Ditolak, dihina, sendirian, apa lagi? Ditinggalkan. Jadi kau akan ditinggalkan. Kau punya downline kau ada gara kerja sama lagi sama kau ditinggalkan. Apa lagi? Coba kalau kau perhatiin dari sini, ini deh, sebenarnya ini ada pada diri sendiri semua. Ada pada perasaan ditolak. Padahal ditolak emang mati. Tapi hati, ya Allah, betul gak? Dihina kawan, tukang obat, ya Allah, pada aku tukang skincare, betul? Ya Allah, betul gak? Ada pada perasaan, betul gak? Sendirian, pola hidup aku asik. Pada perasaan ditinggalkan. Kau ninggalin aku, ya Allah. Perasaan. Jadi ini ada pada diri sendiri. Jadi tantangan Mele itu adalah sebenarnya tantangan pada diri sendiri. Makanya kamu harus menguasai EQ, emotional quotient. EQ itu adalah bagaimana cara kamu mengontrol emosi dalam diri, biar keluar dari sini menjadi sebuah solusi atau semangat, bukan malah jadi tempat mengeluh. Penting sekali EQ namanya, emotional quotient. Ya, kita ini kan ada 3 kecerdasan itu. 1, intelligent quotient, terus spiritual quotient, terus emotional quotient. Pernah tes IQ? Nggak pernah sekolah. Pernah tes IQ? Nggak pernah. Pernah tes IQ? Di sekolah SMA? Kau pernah? Berarti tiba sekolah kamu udah pernah tes IQ. Tes kecerdasan. IQ itu menentukan kecerdasan orang. Ada yang IQ 150, yang pintar itu 150 ke atas. Kalau aku IQ 135. Agak cerdas dikit lah. Betul nggak? Ada yang IQ jongkok. IQ jongkok itu di bawah 110. 190 itu jongkok tuh. Kalau diajak ngobrol, itu namanya IQ jongkok. Nah, kamu ngerasa lah, yang mana kamu? Karena IQ itu salah satu cara untuk kita bisa menangkap ilmu cepat atau lambat. Ada orang yang dikasih pertanyaan, dan menjawab, tet. Kenapa? IQ-nya bagus. Tapi kalau berarti jongkok tuh. Kau yang mana? Sedang, oke. Berarti 120-an. Kalau sedang 120-an. Nyambung? Oke. Kalau yang
Makanya kita dalam pembinaan ini penting lah nyari orang-orang IQ bagus. Kalau IQ jelek, capek baby. Jadi ini matilah aku mati.